Orang Madura itu tidak mau dikasari terutama, tidak mau dibuat hatinya tersinggung. Saudara, pemilu tahun 2024 tinggal menghitung hari, tepatnya di tanggal 14 Februari tahun 2024. Jawa Timur menjadi penentu nasional dan Madura menjadi penentu Jawa Timur. Kita ketahui, di daerah Mataraman dan juga daerah Tapal Kuda, ini mayoritas orang Madura dan berbahasa Madura. Berbicara terkait dengan Madura, kita juga akan berbicara tentang karakter orang Madura. Kita akan membahasnya bersama dengan Haji Fatkur Rahman atau lebih akrab disapa dengan Haji Kur, pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan. Langsung saja saya sapa. Selamat datang di 0% Podcast, Haji Kur. Selamat datang. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di 0% Podcast. Pilpres tahun 2024 tinggal menghitung hari, Abah. Ya. Berbicara soal Pilpres, Jawa Timur menjadi penentu nasional dan Madura menjadi penentu Jawa Timur. Berbicara Madura tidak terlepas dari karakter orang Madura yang juga nanti menjadi bagian untuk menentukan siapa pemimpin bangsa ini. Kalau menurut Haji Kur, karakter orang Madura itu seperti apa sih, Pak? Tapi mohon maaf sebelumnya ya, nanti ada ketika saya menyampaikan karakter orang Madura itu ada yang salah paham, salah mengartikan apa yang saya sampaikan. Karakter orang Madura itu sebenarnya hanya tidak mau hatinya dibuat tersinggung. Itu karakter yang pertama. Dan walaupun kalah, dia pun tahu kalau dia kalah. Tapi kalau cara penyampaiannya itu tidak diambil hatinya, orang Madura itu pengko, ngerti pengko itu alias mokong, itu karakter orang Madura. Saya sendiri loh orang Madura, seandainya saya bukan orang Madura nggak berani saya menceritakan tentang karakter Madura, pasti tersinggung ya, karena berhubung saya orang Madura ya berani menyampaikan ya, memang pada umumnya seperti itu. Orang Madura itu tidak mau dikasari terutama, tidak mau dibuat hatinya tersinggung, itu terutama. Gitu. Kalau berbicara terkait dengan desus-desus Pilpres tahun 2024, seantero Madura ini kan tidak semuanya mendukung paslon A, paslon B, dan paslon C, Pak. Berbeda-beda juga pandangan dan juga pilihannya. Ini bagaimana Haji Kur melihat karakter orang Madura menghadapi Pilpres tahun 2024 tentang menentukan pilihannya? Sebenarnya menurut saya orang Madura itu ya, siapa sih yang tidak memilih sesama Maduranya, karena karakter keangkuhannya, ikatan emosionalnya sesama Madura. Itu saya yakin kalau merasa darah Madura itu pasti seyakin-yakinnya membela orang Madura. Seperti Mahfud MD. Cuman kita itu lambat laun bagaimana cara untuk memikat hati orang Madura itu, bagaimana dan apa alasannya harus kita tahu. Gitu. Tidak semua suka sama Mahfud MD di Madura ini, Pak, walaupun sesama orang Madura. Ya, tentu walaupun tidak suka sesama Maduranya ya, walaupun sesama Madura menurut debatur saya yang barusan disampaikan, tetapi ikatan hati, ikatan emosionalnya orang Madura itu sebenarnya itu di dalam hati kecilnya itu tidak mau memilih orang lain kalau ada orang Madura. Terus kapan lagi? Satu-satunya dan sejarah tidak pernah ada orang Madura sebagai cawapres. Dengan adanya orang Madura ini, semestinya orang Madura ini tidak angkuh. Kenapa tidak suka? Nah, kita kembaliin kepada Maduranya saja, suku Maduranya ini yang perlu kita bela. Jadi yang lain-lain itu menurut saya dikesampingkan dulu. Kenapa tidak suka? Opini yang berkembang di masyarakat bukan karena tidak suka sama Pak Mahfudnya, ya, tetapi tidak suka terhadap partai pengusungnya, yaitu PDIP. Ya. Ini bagaimana kalau menurut Haji Kur? Menurut saya sebagai partai pengusung itu dikesampingkan seperti halnya yang baru saya sampaikan. Apa sih? Itu kan cuma hanya mengusung. Karena dari awal tidak ada yang mau apa itu. Kenapa sampai PDI Perjuangan yang mengusung gitu loh, kok nggak segera partai lain? Maka dari itu menurut saya ya, seperti halnya salah satu contoh Pak Jokowi ya, diusung oleh PDI Perjuangan. Apakah Pak Jokowi itu patuh sepenuhnya kepada PDI Perjuangan? Apa dipengaruhi sepenuhnya oleh PDI Perjuangan? Tidak.
Kalau 100% paling diambil 40%-nya masukan daripada PDI Perjuangannya. Tidak semerta-merta, buktinya Prabowo aja masuk kok. Yang semula lawannya masuk ke kabinetnya. Seandainya Jokowi itu mengikuti arahan partainya, ya kan tidak mungkin masuk Prabowo di situ. Berarti saya beri salah satu contoh kepada orang Madura, jangan itu pengusung, ya kan? Apalagi Mahfud MD bukan kader PDI Perjuangan, ya kan? Jangan lihat partainya, lihat Mahfud MD-nya sebagai orang Maduranya. Tapi akan berdampak juga, Pak, terhadap bagaimana nanti mengambil keputusan dan yang lain sebagainya. Iya, betul. Mengambil keputusan itu, tapi keputusan yang disampaikan ataupun saran yang disampaikan, arahan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan, saya yakin seyakin-yakinnya tidak 100% semuanya diikuti. Walaupun Ganjar sendiri, Ganjar adalah kader PDI Perjuangan. Pasti mempertimbangkan juga, karena presiden ini bukan presiden PDI Perjuangan, presiden rakyat Indonesia seluruhnya. Baik. Haji Fatkur Rahman atau lebih akrab disapa dengan Haji Kur ini adalah pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan 2 periode menjadi pimpinan. 2 periode, 3 periode anggota. 3 periode anggota. Baik. Dan Anda, Haji Kur, dari PDI Perjuangan. Betul. Ya kan? Ya. Dari 3 periode ini menang terus. Yang mengusung adalah PDI Perjuangan. Ya. Pertanyaan saya, kenapa Haji Kur bisa menang? Sedangkan kita tahu PDI ini tidak disukai oleh sebagian orang di Madura. Apa hebatnya Haji Kur dengan Mahfud MD kalau seperti itu? Ya, sebenarnya menarik ini. Gimana Pak? Begini. Diusung oleh partai yang tidak disukai, tapi bisa menang, ya, begitu. Bisa jadi 3 kali sampai menjadi pimpinan 2 periode. Ini gimana ini? Sebenarnya saya tidak merasa, memang saya adalah asli PDI Perjuangan, bahkan ketua partai, ketua DPC PDI Perjuangan. Cuman alhamdulillah ya, saya bukan saya berada di Bangkalan. Bangkalan ini tidak pernah ada desas-desus masalah PDI Perjuangan, tidak terlalu banter, itu terutama itu yang sangat menguntungkan ke saya. Dan saya tidak pernah bertolak belakang dengan siapapun. Saya selalu berbaur pada kiai, para ulama, dan saya pencinta ulama dan para kiai, dan juga para lora-lora. Setiap ada lora, ada saya dimanapun, kalau diundang pasti saya datang. Di situ akhirnya partai saya PDI Perjuangan yang semula tidak disukai itu dikesampingkan. Lihat jikurnya, mungkin seperti itu. Jadi melihat figurnya. Figur. Ya. Kalau untuk berbicara soal Mahfud MD orang Madura, figur Mahfud MD ini seperti apa? Apakah berpengaruh besar diusung oleh PDIP atau tidak, Pak? Saya rasa kalau masyarakat ataupun orang Madura itu ikatan emosionalnya sebagai sesama Madura itu tidak melihat ke belakang siapa pengusungnya. Itu saya mengajak kepada warga Madura, ayolah, mumpung ada kesempatan orang Madura jadi capres, jadikan cawapres ya maksud saya. Kapan lagi ini satu-satunya ini kesempatan yang sangat betul-betul luar biasa bagi orang Madura. Kesempatan yang tidak datang kedua kalinya loh. Ini kesempatan yang paling baik untuk warga Madura. Mari kita kompak. Apa? Madura ini sudah menyebar di mana-mana seperti yang sampaikan tadi. Penentu di Jawa Timur. Betul. Kalau orang Madura kompak, Jawa Timur pasti menang. Itu kunci dari kemenangan Jawa Timur ada di Madura. Baik Haji Kur, beberapa hari yang lalu ya, IKMA, Ikatan Keluarga Madura, ini deklarasi besar-besaran di Suramadu ya. Untuk menyatakan dukungannya terhadap Ganjar dan Mahfud MD. Begitu. Bagaimana tanggapan Haji Kur? Sementara deklarasi dan juga pernyataan dari ketua IKMA tersebut ini menuai kontroversi, menyatakan bahwa anggota IKMA, terlebih pengurus yang tidak mendukung Mahfud MD, silakan keluar dari IKMA.
Ini bagaimana kalau Haji Kur melihat terkait hal ini? Ya, menurut saya Abarawi itu sebenarnya menurut saya itu saking gregetnya ya, saking dari full hatinya itu mengajak kepada kaum Madura, kepada warga-warga Madura itu betul-betul itu saking semangatnya sampai mengatakan bahwa yang saya lihat itu ketika tidak mendukung Mahfud MD sebaiknya lebih baik apa? Keluar dari Ikamah. Semestinya itu hanya ada terpancing emosi saja. Menurut saya saya tuh tahu persis karakter Abarawi itu. Saya pernah juga ke rumahnya di Jakarta, itu orangnya santun luar biasa kepada setiap orang yang bertamu ke sana. Sebenarnya menurut saya itu tidak ke sana tujuannya, itu tidak aslinya keluar saja daripada Ikamah, itu mungkin tidak seperti sana. Itu saking inginnya, karena tidak mungkin orang Madura itu keluar daripada Ikamah, itu tidak mungkin. Mau kemana? Ya pasti, kata menurut feeling saya itu saking dari gregetnya untuk mengajak jangan sampai kemana-mana. Ikamah ya harus bersatu mendukung Mahfud MD karena darah Madura, darah Tibi kan, seperti itu. Itu ikatan emosionalnya Barawi itu luar biasa sesama Maduranya. Oke, baik Abah. Dari 4 kabupaten ini Abah, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, basis Mahfud MD ini di kabupaten mana kalau menurut Abah? Saya tidak berbicara PDIP-nya. Ya. Tapi saya berbicara Mahfud MD-nya. Mahfud MD-nya ya. Mahfud MD memang asli orang Pamekasan, ya kan. Tetapi karena memang di Pamekasan itu menurut saya itu ada sedikit kontroversi dengan pernah terjadi sesuatu dengan Mahfud MD itu. Saya rasa Pamekasan dengan Bangkalan, walaupun tempat Mahfud MD sendiri di Pamekasan ya. Di Pamekasan kalah dengan Bangkalan. Saya rasa seperti itu. Ya. Kalau Sumeneb apa? Kalau Sumeneb mungkin ya saya tidak pernah Bangkalan itu loh, ya. Terus terang saja, Bangkalan itu di setiap apa yang diusung PDI Perjuangan sementara itu karena tidak ada saling mengganggu di antara tokoh, tidak saling mengganggu. Jadi jalan masing-masing. Kalau saya dukung Mahfud MD, yang satunya dulu ini tidak saling mencaci maki. Jadi saling menghargai. Saya selalu tinggi pendapatan suara yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kenapa kita turun ke bawah, menyapa masyarakat, mengajak baik-baik dan memberi contoh. Akhirnya orang tertarik. Memang betul. Saya yakin ajakan daripada orang itu kadang-kadang suka sama orangnya. Seperti halnya Bill Gates ya. Suka sama figurnya, tidak suka sama pendukungnya, itu kadang-kadang ruginya berpengaruh ya Pak? Pengaruh banget. Iya. Makanya kita ini ya cara mengajaknya itu harus, apalagi orang Madura yang dari awal saya sampaikan harus lentur ya Pak. Harus bisa memancing, apalagi orang-orang di desa sana tidak mengerti. Ya kita harus ambil hatinya. Begitu caranya untuk meraih suara. Baik, luar biasa sekali Haji Fatkur Rahman atau Haji Kur ini. Beberapa informasi yang saya dapatkan, Haji Kur ini sebelum menjadi pimpinan DPR di Kabupaten Bangkalan, beliau dulu hidupnya sangat apa ya, bisa dibilang parah ya Pak ya. Pernah menjadi supir drum truck dan yang lain sebagainya. Cuman tidak akan saya bahas di sini, eksklusif. Nanti akan saya undang beliau kembali untuk berbincang di sini bagaimana perjalanannya dari kampung, dari desa hingga menjadi ketua DPC dan juga ketua pimpinan ya DPRD Kabupaten Bangkalan, eksklusif. Insya Allah Desember akhir lah akan saya undang kembali Haji Kur untuk berbincang di 0% Podcast. Terlepas dari kampanye, terlepas dari apapun itu, terserah pemirsa, terserah netizen mau menilai. Tujuan saya adalah untuk menginspirasi dan mengedukasi bahwa Haji Kur mantan supir drum truck, supir taksi supir taksi ya. Supir taksi mampu
mewujudkan dan juga bisa berkiprah di legislatif hingga menjadi pimpinan begitu. Sedikit saya sampaikan tentang saya jadi supir taksi boleh? Boleh berapa? Tapi jangan disampaikan semua, Pak. Udah. Biar penasaran ini. Ya, bukan saya mengagukan diri saya sendiri. Saya jadi supir taksi pun ditunggu oleh orang di jalan. Kalau bukan saya, nggak ikut. Karena ini nanti dijeruskan ya. Ada sebagian orang itu berangkat dari rumahnya itu baca sholawat dan Bismillahirrahmanirrahim. Agar ketemu aja. Allahumma sholli ala Muhammad, katanya dihentakkan 3 kali supaya ketemu dengan mobil saya. Kenapa? Ya karena saya menghibur di dalam supir itu. Artinya orang itu tidak ngantuk. Tidak ngantuk ya. Pulangnya pun nunggu saya. Udah di situ aja nanti saya. Luar biasa sekali. Nanti akan kita lanjutkan. Akan saya undang kembali Haji Kur. Berkenan siapa? Siap. Untuk bisa berbincang lagi di 0% Podcast. Tujuan saya adalah untuk menginspirasi dan mengedukasi bahwa siapapun asalnya dari manapun ini memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Begitu. Abah, terakhir saya ingin meminta Haji Kur untuk menyampaikan closing statement. Apa yang penting untuk didengarkan oleh seluruh warga Madura yang tersebar di seluruh Nusantara terkait dengan Pilpres tahun 2024 ini. Ya, saya mengajak kepada para teman-teman, saudara-saudara khususnya di Madura, marilah kita mengutamakan figur darah Maduranya seperti Mahfud MD yang selama ini ada yang tidak suka, ada yang suka. Menurut saya kenapa tidak suka kepada Mahfud MD? Karena ada faktor partai pengusungnya. Menurut saya sih untuk pilihan presiden ini marilah kita kesampingkan. Kalau memang tidak suka kepada partai pengusung, ya sudah, lihat Mahfud MD-nya sebagai orang Madura, darah Madura. Kenapa? Penentu di Jawa Timur menurut Badrus tadi itu adalah orang Madura. Karena orang Madura ini menyebar di seluruh Jawa Timur, dimanapun ada orang Madura, dan bukan sedikit. Seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, daerah Mataraman, Tapal Kuda adalah orang Madura. Jadi ketika orang Madura itu bersatu, Jawa Timur pasti menang. Itu penentu Jawa Timur adalah Madura. Apalagi Maduranya itu sendiri, Pamekasan, Sampang, Sumedang, Bangkalan. Jadi menurut saya itu marilah kita dukung darah Madura. Kapan lagi? Ini kesempatan yang paling baik untuk Madura. Tidak ada kesempatan 2 kali. Ini satu-satunya kesempatan orang Madura jadi cawapres. Semua yang menentukan itu yang Maha Kuasa. Kita ini manusia, hanya ya berandai-andai, bukan penentu. Finalnya di takdir nanti. Jadi saya mengajak sekali lagi kepada orang Madura, khususnya orang Madura, marilah kita kesampingkan. Jangan melihat pengusungnya. Seperti Pak Jokowi diusung PDI Perjuangan loh, dari wali kota ke gubernur, terus sampai ke presiden. Apakah Pak Jokowi itu patuh 100% kepada partai pengusungnya? Tidak. Kita punya karakter seperti halnya ya Mahfud MD, bukan kader PDI Perjuangan loh. Itu mutlak NU. Ya kan, mari kita, apalagi NU kan, dia orang santri, apalagi yang kurang, dia pernah jadi yudikatif, eksekutif, legislatif, tidak diragukan lagi. Mari kita pakai akal yang sehat, ya kan, pakai akal yang cerdas. Di pasangan 2 ini adalah ibaratkan buah betul-betul matang di pohon. Yang satunya Ganjar Pranowo, itu sudah 2 kali loh kalau tidak salah itu di PRRI, 2 periode di gubernur. Artinya sudah betul menguasai untuk mengurus negara ini. Saya yakin itu lebih baik daripada Pak Jokowi. Karena apa? Dari figurnya, dari segi
Ya, kita udah nggak usah bayangkan, kedua-duanya itu sudah betul-betul pasangan yang betul-betul matang dan sama-sama bersih. Jadi buat apa kita mikirin partai pengusung? Ya kan? Menurut kita pakai akal, logika saja lah, nggak usah mikirin partai pengusung menurut saya. Kalau memang toh tidak suka kepada partai pengusung, ya kita ke figurnya, ke Mahfud MD-nya, ke Maduranya. Bukan hanya orang Madura yang tidak yang suka kepada sebagian orang Madura, ada yang tidak suka, ada yang suka. Bahkan loh, Mahfud MD itu disukai di seluruh kepulauan di Indonesia ini, Kalimantan, Sulawesi, dimanapun itu yang kagum kepada keberanian Mahfud MD ini sudah tidak diragukan lagi. Banyak simpatisan di luar Jawa sana. Baik, Begitu. baik, apa? Haji Kur, luar biasa sekali, dan nanti eksklusif ini mungkin masih banyak yang belum tahu ya Haji Kur ya, bahwa 3 periode ya, Haji Kur ini di legislatif berangkat dari partai pengusung PDI Perjuangan. Ya, PDI Itu satu poinnya. Yang kedua, Haji Kur ini lahir dan besar bukan di alam perkotaan dan anak konglomerat. Setahu saya, informasi yang saya tangkap seperti itu, beliau ini juga pernah menjadi supir damtek, menjadi kuli bangunan, iya. Sampai pernah ngernetin juga, iya. Akan tapi eksklusif nanti akan saya undang lagi beliau, entah akhir Desember ataupun saya hadir ke rumah Haji Kur, eksklusif membahas terkait itu, terlepas dari kampanye atau apapun itu, terserah netizen yang mau menilai. Tujuan saya adalah untuk menginspirasi bagi seluruh pemuda-pemuda di Kabupaten Bangkalan dan Madura secara umumnya, bahwa siapapun dengan segala keterbatasan apapun bisa memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Sehingga Haji Kur sampai saat ini menjabat sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan dan juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Bangkalan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Terima kasih Haji Kur sudah hadir di Podcast. Terima kasih kembali di Badrus Bangkit. Sehat, sukses dan murah rezeki selalu Haji Kur. Terima kasih sudah hadir. Terima